Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Emak Via, Emak Guru Via. Kali ini akan coba menjelaskan tentang penjumlahan pecahan. Setelah sebelumnya materi yang mendukung untuk penjumlahan pecahan telah kita bahas di video sebelumnya. Baiklah, untuk konsep. Sebelumnya kita mulai dari konsep dulu ya. Yang pertama, kalian silakan lihat gambar berikut, gambar yang atas ya, gambar yang pertama. Untuk kotak yang pertama, ini kotak yang pertama, dia yang diwarnai ada 1, sementara jumlah kotak semuanya ada 4. Berarti pecahannya adalah 1/4. Ditambah 2/4. Kenapa bisa 2/4? Karena untuk gambar yang kedua, yang diberi warna ada 2, sementara jumlah kotak seluruhnya ada 4. Maka pecahannya adalah 2/4. Nah, kalau 1/4 ditambah 2/4 jadi berapa? Oke, kita lihat di proses kotak berikutnya. 1 dari gambar pertama berpindah, 2 dari gambar yang kedua berpindah, sehingga yang diwarnai jadi ada 3, sementara kotak seluruhnya ada 4. Jadi berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 3/4. Jadi 1/4 ditambah 2/4 adalah 3/4. Kenapa sih bisa 3/4? Nah, untuk simpelnya gini nak. Penyebutnya sudah sama, 4 dan 4 berarti bawahnya 4 juga. Tinggal atasnya 1 tambah 2 sama dengan 3. Jelas ya? Ini di kelas 3 sudah pernah dibahas. Nah, sekarang bagaimana dengan penyebut yang berbeda? Kita lihat contoh gambar nomor 2. Ya. Yang pertama itu ada pecahan 1/4 sama seperti atasnya. Yang kedua, karena yang diwarnai hanya 1, sementara jumlah kotak seluruhnya ada 2, berarti pecahannya adalah 1/2. Ya, betul. Kemudian, karena ini penyebutnya berbeda, ya, penyebutnya berbeda, yang bawah itu penyebutnya 4, yang satunya penyebutnya 2. Nah, nggak bisa ini kalau langsung dikerjakan kalau penyebutnya berbeda. Sekarang kita samakan, yang satu kotaknya ada 4, yang satu kotaknya ada 2. Nggak bisa, jadi harus disamakan. Gimana cara menyamakannya? Nah, untuk kotak yang pertama, tetap ya, kita pindahkan, tetap 1/4. Kotak yang kedua, kita pindahkan juga, tapi lihat nah, ternyata besar kotak pertama dan kotak kedua itu sama. Jadi, kotak kedua tadinya ada 2 kotak. Kemudian, ketika dikecilkan kembali, ternyata dia bisa terbentuk menjadi 4 kotak. Sama seperti yang pertama juga 4 kotak. Wah, kalau sudah sama, berarti stepnya kita kembali seperti step yang nomor 1. Ya, sudah sama 4, sudah sama 4. Oke, berarti berikutnya adalah yang pertama 1/4 ditambah kotak yang sudah diperbaiki dia menjadi 2/4, maka hasilnya adalah kotak yang pertama memenuhi 1, kotak yang kedua memenuhi 2 kotak. Berarti jawabannya adalah 3/4. Ya. Jadi yang pertama itu kalian samakan dulu kotaknya, yang satu kotaknya 4, yang satu kotaknya 2 kan nggak bisa. Disamakan keduanya jadi 4 kotak seluruhnya. Kalau sudah sama, berarti terakhir kesimpulannya ada 4 kotak, tinggal 1 tambah 2 sama dengan 3 kotak. Ya, itu untuk konsepnya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya,
Untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan berbeda penyebut, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Baru kita bisa mengerjakan. Menyamakan penyebutnya dengan cara apa? Ada banyak cara. Pertama bisa dengan KPK. Sudah kalian dapatkan di kelas 4 ya. Yang kedua bisa dengan cara kupu-kupu. Yang ketiga bisa juga dengan cara pecahan senilai. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Untuk pembahasan kali ini, penjumlahan pecahan, Ibu hanya akan membahas dengan cara menyamakan penyebutnya yaitu KPK. Kalau untuk cara kupu-kupu ataupun pecahan senilai, insya Allah akan kita bahas di video lainnya ya. KPK, Ibu akan mengulang KPK. Ada yang ingat apa kepanjangan dari KPK? KPK adalah kelipatan, persekutuan, terkecil. Ibu nggak akan bahas lagi ya, maksudnya kelipatan itu bagaimana, persekutuan itu bagaimana, dan seterusnya. Tapi Ibu langsung aja stepnya mencari KPK. Misal ada 4 dan 6. Kalian mau mencari KPK-nya, lebih baik kita buat tabelnya 4 dan 6. 4 dan 6. 4 genap, 6 juga genap, berarti sama-sama habis dibagi 2. Nah, kita bagi dengan 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Terus lanjut. 2 dan 3, ini nggak punya angka yang bisa habis sama-sama dibagi, kecuali 1. Kalau 1 angkanya akan berulang terus, jadi kita nggak boleh membagi dengan 1. Ya, jadi di sini kita akan buat salah satu itu menjadi, pembaginya menjadi 1 ya. Hasil baginya menjadi 1. Kita bagi jadi 2. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 nggak bisa, berarti turun aja angka 3-nya. Karena yang di kiri sudah 1, kita abaikan yang kiri. Kita lihat yang belum 1, yaitu 3. Kita bagi jadi 3. 1-nya tetap turun, 3 bagi 3, 1. Kalau di bawah ini sudah 1 dengan 1, berarti selesai. Nah, KPK-nya mana? KPK itu semua yang ada di kiri. Ya, nih ada 2, 2, 3. Kalian kalikan. Jadi KPK itu sama dengan 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 2 kali 2, 4 kali 3 sama dengan 12. KPK-nya 12. Contoh yang pertama. Satu lagi contohnya ya nak ya, nomor 2. Misal KPK dari 8 dan 10. Kalau yang sudah hafal perkalian, Ibu yakin kalian cepat nyari KPK begini. Kalian cari kelipatan 8 dan kelipatan 10 yang sama, kira-kira berapa ya? Gitu ya. Tapi kalau bagi yang belum lancar, lebih baik kita langsung tulis, susun ke bawah aja, daripada kalian harus pengawang-awang ya. 8 dan 10, bikin lagi tabelnya. 8, 10. 8 genap, 10 genap, kita bagi 2. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Berikutnya. Nah, saran Ibu, jangan membagi dengan bilangan yang bukan bilangan prima. Jadi bagilah dengan bilangan prima. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya, ini ada 4 dan 5. Bu, 4 dan 5 itu tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, tidak bisa habis dibagi dengan angka yang sama. Iya. Aku mau langsung bagi 4, boleh nggak Bu? Kalau untuk kasus ini sebenarnya boleh, tapi Ibu khawatir kalian nanti ada soal-soal yang lainnya akhirnya membaginya juga dengan 4 dan hasil akhirnya akan jadi salah ya. Saran Ibu lebih baik membagi dengan bilangan prima. 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. 4 dan 5. 4 bisa dibagi 2, jadi Ibu tulis bagi 2 aja dulu. Gak apa-apa, stepnya agak panjang gak masalah, tapi aman untuk kamu ke depannya nanti. 4 bagi 2, 2. 5 bagi 2 gak bisa habis, berarti 5-nya turun. Lanjut, masih ada 2.
2 bisa dibagi dengan 2. Tulis aja lagi 2. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2, nggak bisa. Turun aja lagi 5-nya. Nah, yang belum jadi 1 ini tinggal angka 5. 5 itu termasuk bilangan prima. Jadi langsung aja bagi dengan 5. 1-nya turun, 5 bagi 5, 1. Dah, hasil akhir bawahnya sudah 1 dengan 1 ya. Jadi, KPK-nya semua yang ada di kiri dikalikan. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Nah, lanjut. Kalau ibu lebih senang 5, ibu akan cari pasangan dengan 2. Biar menghitungnya lebih mudah. Jadi ini 10. 2 kali 2, 4. 4 kali 10 berapa? 40. Sekarang kita masuk ke penjumlahan pecahan. Contoh yang pertama. Misalnya 1/2 ditambah 1/3. Dilihat penyebutnya belum sama. Yang pertama penyebutnya 2, yang kedua penyebutnya 3. Kita samakan dulu penyebutnya. Tadi kita menyamakan penyebutnya menggunakan KPK. Sebenarnya kalau angkanya masih kecil simpel begini, cara kupu-kupu bisa jadi lebih cepat. Tapi ibu kurang merekomendasikan karena cara kupu-kupu itu ketika angkanya sudah besar, kalian masih harus menyederhanakan pecahannya lagi. Ya, karena nanti hasil dari kupu-kupu itu angkanya sangat besar. Jadi ibu kurang merekomendasikan. Ibu lebih baik menggunakan KPK, agak ribet sedikit stepnya, tapi hasil akhir ujungnya tidak terlalu besar ya. Sekarang karena penyebut 2 dan 3, kita cari KPK dulu dari 2 dan 3. 2, 3. 2 genap, 3 ganjil. 2 karena genap berarti habis dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 tidak bisa habis, tulis lagi aja 3-nya. Terus yang kiri sudah 1, yang kanan masih 3, berarti kita habiskan 3. 3 sudah bilangan prima, kita bagi dengan 3. Satunya tetap tulis 1, 3 bagi 3 sama dengan 1. Jadi KPK-nya yang di kiri 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, KPK-nya 6. Sekarang kedua pecahan di soal tadi, kita ubah penyebutnya menjadi 6. Nih stepnya di bawah sini dulu ya nak ya. Kita stepnya pelan-pelan. Pecahan yang pertama 1/2. Kita ubah penyebutnya menjadi 6. Sekarang berapa pembilangnya? Nih berapa pembilangnya ya? Ada beberapa cara. Pertama misalnya dengan pecahan senilai. 2 dikali berapa jadi 6? Oh 2 kali 3. Berarti karena pecahan harus adil, bawah kali 3, jadi yang di atas juga harus kalikan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Jadinya 3/6. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua. 1/2 kita ubah penyebutnya jadi 6. Ya, cara yang kedua ini 6 dibagi 2 itu sama dengan 3, kemudian 3-nya dikalikan dengan 1, jadinya 3. Nah, ibu sarankan kalian lebih baik pakai cara yang kedua ini, karena akan lebih cepat ya, dan lebih memudahkan. Jadi 6 dibagi dengan penyebutnya 2, hasilnya itu 3. Kemudian 3 dikali dengan 1 jadi sama dengan 3. Ingat, bagi dulu baru kali. Bagi dulu baru kali. Ya. Oke, pecahan yang kedua. 1/3. Kita ubah penyebutnya jadi 6. Ingat, bagi dulu baru kali. 6 bagi 3 itu 2. 2 kali 1 sama dengan 2. 2/6. Nah, hasilnya kita pindah.
Tadi 1/2 itu kalau penyebutnya 6 dia jadi 3/6. Kita pindah di sini 3/6. Ditambah. Tadi kalau 1/3 hasilnya adalah 2/6. Kita pindah 2/6-nya ke sini. Jadinya 2/6. Nah, penyebutnya sudah sama. Berarti biarkan tetap 6. Tinggal yang atas ditambah. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 5/6. Ya, itu stepnya masih Ibu buat panjang. Yang penting kalian paham dulu, nanti baru kita ringkas stepnya. Contoh yang kedua. Misal ada pecahan 1/3 ditambah 2/5. Nah, penyebutnya berbeda ya, yang 1/3, yang 1/5. Kita cari KPK-nya. KPK dari 3 dan 5. Kalau yang bisa langsung, boleh langsung ya nak. Udah tahu KPK-nya sekian Bu. Oke, silakan langsung. Yang belum tahu, silakan coret-coret dulu KPK-nya. 3 dan 5. 3 itu bilangan prima, 5 bilangan prima. Langsung aja kita bagi sama angka yang ada di situ. 3. 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3 nggak bisa habis, berarti tulis lagi 5. Yang kiri sudah 1. Sekarang kita bagi dengan 5. Karena bilangan prima langsung ya. Satunya tinggal turun. 5 bagi 5, 1. Dah, sudah habis 1 dengan 1. Berarti KPK-nya adalah 3 dikali 5. Jadi sama dengan 15. Nah, sekarang kita cari 15. 1/3 kalau penyebutnya kita ganti jadi 15. Berapa pembilangnya? Ingat, dibagi dulu baru dikali. Bagi dulu baru dikali. 15 bagi 3, 5. 5 kali 1, 5. 5/15. Oke, kita tulis ini 5/15. Ditambah. Yang kedua. 2/5. Penyebutnya kita ganti jadi KPK-nya 15. Bagi dulu baru kali. 15 bagi 5, 3 kali 2, 6. 6/15. Kita pindahkan jadi 6/15. Penyebutnya sudah 15. Kita tulis ulang 15. Tinggal atasnya 5 tambah 6 sama dengan 11. Jadi 1/3 tambah 2/5 sama dengan 11/15. Nah, cara kedua lihat penulisannya sudah lebih simpel. Yang penting kalian paham bahwa dibagi dulu baru dikali. Nanti kita buat lebih simpel lagi ya. Contoh soal nomor 3. 1/3 ditambah 3/4. Nah, penyebutnya yang 1/3, yang 1/4 kita cari KPK dari 3 dan 4. 4 genap bisa dibagi 2, 3 bagi 2 tidak habis, 3-nya turun. 4 bagi 2, 2. 2 masih genap, kita bisa bagi dengan 2. 3 bagi 2 tidak habis, 3-nya turun. 2 bagi 2, 1. Karena yang kanan sudah 1, kita tinggal bagi dengan yang kiri, jadi 3. 3 bagi 3, 1. Yang kanan tetap 1. Jadi KPK-nya sama dengan 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 12. Nah, sekarang kita coba buat lebih simpel ya nak ya. 1/3 tambah 3/4. Karena KPK-nya 12, kita ubah penyebutnya semuanya jadi 12. Nah, ingat 1/3 pasangannya yang ini yang di depan. 3/4 pasangannya dengan yang di belakang. Jangan kebalik ya. Ingat tadi penyebutnya dibagi dulu baru dikali dengan pembilangnya. Yang pertama 12 dibagi dengan 3 sama dengan 4.
Kemudian 4-nya dikali dengan 1. Jadi sama dengan 4. Berikutnya, 12 dibagi dengan 4 sama dengan 3. Kemudian 3-nya dikali dengan 3. Jadinya 9. Dah. Penyebutnya sudah sama-sama 12. Kita tulis di sini dulu, penyebutnya 12. Kemudian yang atas, 4 tambah 9 sama dengan 13. Nah, kalau begini Ibu bilang kalian belum selesai mengerjakan. Kenapa belum selesai? Ingat pelajaran sebelumnya, 13/12 berarti pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Atau atasnya lebih besar daripada bawahnya. Berarti pecahan itu masih bisa diubah ke pecahan campuran. Ya, jadi Ibu minta kalian selalu ke dalam bentuk yang paling sederhana. Kalau masih bisa dikecilin, kecilin. Kalau bisa diubah ke campuran, ubah ke campuran. Oke, 13/12 kita ubah ke campuran. Gimana caranya? Jangan lupa kemarin 13/12 itu artinya adalah 13 dibagi 12. 12 kali berapa yang mendekati 13? Kali 1. 12 kali 1 sama dengan 12. Kemudian dikurang. Sisanya berapa? 3 kurang 2, 1. 1 kurang 1, 0. Nggak usah ditulis ya. Sisa satunya ini taruh di atas, per pembaginya ini taruh di bawah. Jadi 13/12 itu pecahan campurannya adalah 1/12. Dah, ini terakhir. Sudah tidak bisa disederhanakan, sudah tidak bisa lagi jadi pecahan campuran yang lainnya. Ya, jelas nak? Oke, contoh yang keempat. Misal ada 1/5 ditambah 1/6 sama dengan. Nah, kalau Ibu pertama lihat dulu bilangan bulatnya nak. Di depan ada 1, di belakang nggak ada. Anggapnya kalau nggak ada berarti 0. Jadi 1 tambah 0 sama dengan 1. Tulis dulu satunya. Besar. Ya. Berikutnya, baru lihat penyebutnya. Penyebutnya 5 dan 6. Cari KPK dari 5 dan 6. 5 ganjil, 6 genap. Berarti kalau genap habis dibagi 2. 5 bagi 2 tidak habis, taruh 5. 6 bagi 2, 3. 5 dan 3 sudah bilangan prima. Berarti langsung dibagi dengan angka 5 dan 3 aja. Biar lebih mudah kita mulai dari angka yang kecil 3. 5 bagi 3 tidak bisa habis, tulis 5. 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, sekarang tinggal yang paling kiri belum jadi 1. Berarti dibagi 5. 5 bagi 5, 1. Satunya turun lagi. Berarti KPK-nya 2 kali 3 kali 5. Sama dengan 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. Oke, sekarang 2 pecahan ini kita ubah penyebutnya jadi 30 ditambah 30. Ingat, yang depan pasangannya depan, yang belakang pasangannya belakang. Ya. Tadi untuk mencari pembilangnya, diapain dulu? Dibagi dulu, baru dikali. Oke, yang pertama. 30 dibagi 5 itu sama dengan 6. Kemudian 6 dikali 1 sama dengan 6. Berikutnya, pecahan yang kedua. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Kemudian 5-nya dikali 1 jadinya 5. Ya, nah baru kita hitung hasilnya sama dengan. Depannya ini ada bilangan bulat 1, jangan ditinggal. Nah, ikut terus karena dia jadi bagian pecahan. 1, penyebutnya sama-sama 30, kita buat 30.
baru 6 tambah 5 sama dengan 11. Nah, 11/30 disederhanakan tidak bisa karena tidak ada angka yang bisa dibagi sama antara 11 dan 30. Diubah ke pecahan campuran lagi juga nggak bisa. Kenapa? Karena 11-nya lebih kecil daripada 30. Jadi ini sudah hasil akhirnya. Jadi 1/5 ditambah 1/6 sama dengan 1/11/30. Berikutnya kita akan mulai kelima. Contoh berikutnya. Misalnya 1/3/4 ditambah 2 5/8. Oke. Kayak tadi lihat dulu bilangan bulatnya, Nak. Yang depan ada angka 1, yang belakang ada angka 2. Berarti 1 tambah 2 berapa? 3. Kemudian penyebutnya beda ya, ada 4 dan ada 8. Cari KPK dari 4 dan 8. Ada yang bisa cepat berapa KPK 4 dan 8? Nah, kita cari. Dua-duanya genap berarti bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. 2 dan 4 masih genap berarti bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Yang kiri 1, yang kanan 2, 2 itu genap, berarti kita bagi 2. Yang kiri tetap 1, 2 bagi 2, 1. Jadi KPK-nya sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Oke, sekarang penyebutnya kita ganti semua dengan 8. Ingat tadi, pecahan pertama, pasangannya pecahan pertama. Pecahan kedua, pasangannya pecahan kedua. Jangan lupa. Mencari pembilangnya, dibagi dulu baru dikali. Bagi dulu baru dikali. Oke. Pecahan yang pertama. Penyebutnya 8 dibagi dengan 4 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Pecahan kedua, 8 dibagi 8. 1 dikali 5, 5. Jadi hasilnya, ingat di depan ini ada kepalanya 3. 3 per penyebutnya 8. Pembilangnya 6 tambah 5. 6 tambah 5 sama dengan 11. Nah, ini hati-hati, Nak. Meskipun sudah 3/11/8 sudah pecahan campuran, tapi dia belum bentuk yang sederhana. Kenapa? Kita lihat nih pecahannya 11/8. Apa yang istimewa dari 11/8? 11/8 itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut atau atasnya lebih besar daripada yang di bawah. Berarti masih bisa kita ubah ke pecahan campuran. Oke, kita ubah yang ini, Nak. 11/8. Berarti 11 dibagi 8. Berapa yang mendekati? 1. 1 kali 8, 8. Dikurang 11 kurang 8 itu berapa? 3 ya. Sisa 3-nya taruh di atas per pembaginya 8 taruh di bawah. Jadi 11/8 itu sama dengan 1/3/8. Nah, terus gimana? Ini di depan ini punya angka 3. Sementara di sini ada angka 1. Tambahkan aja. 3 tambah 1 jadi berapa? 4. Baru kita ambil pecahan yang di belakangnya. Jadi 4, 3/8. Ya, sudah jelas? Oke. Oh iya, Nak. Ada yang terlewat ya, Nak ya. Untuk penjumlahannya yang simple Ibu belum sampaikan di awal. Gak apa-apa ya, sekarang Ibu sampaikan dulu. Misal, Nak, ada pecahan 2 ditambah 1/2. Berapa hasilnya?
Tinggal kamu gabung aja bilangan bulat dengan pecahannya jadi 2, 1/2. Ya, ini contoh yang pertama. Kalau misalnya ada lagi 1 3/5 ditambah 3. Berapa hasilnya? Kalian tambahkan aja karena ini bilangan bulat, tinggal tambahkan bilangan bulatnya. Jadi 4 3/5. Nah, sekarang gimana kalau kasus yang tadi? Misalnya ada kasus 3 11/8. 3 11/8 itu sebenarnya aslinya 3 ditambah 11/8. 11/8 karena ini angka di atasnya lebih besar daripada yang di bawah, berarti dia bisa diubah ke pecahan campuran. Ya, 3-nya biarkan tetap 3 ditambah 11/8-nya kita ubah ke pecahan campuran. 11 dibagi 8. 8 kali berapa mendekati 11? Kali 1. 8 kali 1 jadi 8 dikurang 11 kurang 8 sama dengan 3. 3-nya di atas per 8 penyebutnya di bawah. 1 3/8. Jadi 11/8 ini kita ubah di sini, Nak. Jadi 1 3/8. Nah, ini gimana caranya? Kembali ini lihat cara yang kedua. Bilangan bulat, tambahkan bilangan bulat jadi 4. Penyebutnya di belakang tetap 3/8 untuk pecahannya. Ya, jadi 3 11/8 itu jadi 3 tambah 11/8 dan seterusnya. Satu contoh lagi biar tambah kuat ya. Misalnya ada 5 9/2. 5 9/2 itu aslinya adalah 5 ditambah 9/2. Karena 9/2 ini yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, berarti dia bisa diubah menjadi pecahan campuran. 5-nya biarkan tetap 5. Sekarang 9/2-nya berapa? Kita cari. 9/2 itu 9 dibagi 2. Berapa yang mendekati? 2 kali berapa mendekati 9? Dikali 4. Jadi 8. Sisanya 1. Sisanya taruh di atas. 2-nya ini taruh di bawah. Jadi 9/2 ini pecahan campurannya adalah 4 1/2. Nah, sekarang bilangan bulat sama bilangan bulat digabung. 5 tambah 4 jadi 9, tinggal pecahan sendiri. 9 1/2. Oke, sudah jelas ini, Nak? Ini untuk menjelaskan soal yang sebelumnya ya. Nanti Bu akan kasih tambahan satu soal lagi agar semakin mantap lagi untuk materi yang ini. Oke, contoh yang terakhir ya, Nak. Nomor 6. Ya. Misalnya, ada soal 3 5/6 ditambah 1 1/2. Nah, lihat, ada bilangan bulatnya dulu. Berapa ayo bilangan bulatnya? 3 tambah 1 sama dengan 4. Terus lihat penyebutnya, 6 dan 2. Karena berbeda kita cari KPK-nya. 6, 2. 6 genap, 2 genap berarti habis dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. Sudah 1, berarti tinggal kita lihat yang 3-nya. Kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. Satunya tetap di bawah. Jadi KPK-nya itu adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Dah, sekarang kita ubah penyebutnya semua jadi 6 ditambah 6. Ingat pasangannya ya. Oke, mulai dari pecahan yang paling depan. 6 bagi 6. 1 kali 5 sama dengan 5. Berikutnya, 6 bagi 2. 3 kali 1, 3.
Jadi hasilnya sama dengan di depan 4-nya ini tetap 4. Terus penyebutnya 6. Yang di atas 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, hati-hati nak. 4, 8 per 6. 4-nya jangan dipikirin dulu. Kamu lihat ini pecahannya aja. Tuh, 8 per 6. Ya, 8 genap, 6 genap. Berarti sama-sama bisa habis dibagi 2. Jadi mereka bisa disederhanakan dong. Ya, ini ibu sederhanakan dulu. Atas ibu bagi 2, bawah ibu bagi 2. Berarti bentuk terbaru dari 8 per 6 adalah 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Nih. Jadi ibu gabung di sini. 4-nya tetap 4. 8 per 6-nya itu ganti jadi yang ini. 4 per 3. Udah selesai belum? Belum. Kenapa? Lihat 4 per 3-nya. 4 per 3-nya itu pembilangnya lebih besar daripada yang penyebutnya. Berarti kita ubah ke pecahan campuran ya. Sini pecahan campurannya. 4 per 3 artinya 4 dibagi 3 sama dengan 1. 1 kali 3 sama dengan 3, sisanya 1. Sisanya taruh di atas. Per pembaginya taruh di bawah. 1 per 3. Nah, berarti ini kan aslinya gini nak. Ya, jadi aslinya 4-nya tetap 4. Ditambah 4 per 3-nya itu sama dengan 1 per 3. 4 tambah 1 sama dengan 5. Ya, sama dengan 5. Terus ini pecahannya tinggal 1 per 3. Jadi jawabannya 5, 1 per 3. Sedikit ibu mau menambahkan, karena tadi antara cara penyelesaiannya dengan coret-coretan banyak dicampur. Sekarang ibu mau menambahkan satu contoh, yang itu nanti kamu mengerjakannya kalau di buku seperti itu saja nak. Jadi coret-coretannya nggak usah. Yang dimaksud coret-coretan itu apa? Kalian mencari KPK itu di kertas coret-coretan saja. Jadi tidak usah dikumpulkan ke Bapak Ibu guru. Ya, KPK itu dicoret-coretan saja. Terus cara mencari pecahan campurannya juga dicoret-coretan. Cara menyederhanakan pecahannya juga dicoret-coretan. Jadi hasil pengerjaan kalian itu cukup soal dan caranya yang rapi ya. Nih contoh pengerjaannya. Misal ada soal 1/3 per 5 ditambah 2/3 per 4. Ya, seperti tadi kita lihat bilangan bulat. 1 tambah 2 sama dengan 3. Terus karena penyebutnya berbeda, yang 15, 14, berarti kalian harus mencari KPK dari penyebutnya 5 dan 4. Nah, kalian cari KPK-nya 5 dan 4. KPK yang kalian cari ini kalian tulisnya di kertas coret-coretan, bukan di buku jawaban soal tadi ya. 4 genap bisa dibagi 2, berarti ini tidak habis langsung 5, 4 bagi 2, 2. 2 genap habis dibagi 2, 5 bagi 2 tidak habis langsung 5, 2 bagi 2, 1. 5 prima langsung aja bagi dengan 5. 5 bagi 5, 1, belakang 1. Jadi KPK-nya 2 kali 2 kali 5 sama dengan 20. Nah, KPK 20 ini kan kamu jadikan penyebutnya 20. Nah, ini tadi mencari KPK coret-coretan ya nak. Biar kamu nggak bingung lagi banyak coret-coretannya ibu hapus yang sudah kita cari tadi. Nah, biar lebih bersih. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kita mencari pembilangnya untuk pecahan yang pertama. Ingat dibagi dulu baru dikali. 20
bagi 5 itu 4. Kemudian kali 3 sama dengan 12. Pecahan yang kedua, 20 bagi 4 sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, lanjut. Biar rapi tulis lagi di bawahnya. Ya, sama dengan kepalanya 3, jangan lupa, jangan ditinggal 3. Penyebutnya 20, tulis lagi 20. Pembilangnya ditambah, 12 tambah 15 sama dengan 27. Nah, ini 27 per 20, 27 per 20 ini bisa diubah ke pecahan campuran. Kenapa? Karena yang atas lebih besar daripada yang di bawah. Nah, kita ubah ke pecahan campurannya itu di coret-coretan. Nih, misal coret-coretannya di sini. 27 dibagi 20. Sama dengan 20 kali berapa mendekati 27? Kali 1. 20 kali 1 itu 20. Dikurang sisanya 7 kurang 0, 7. 2 kurang 2 habis, nggak usah ditulis ya. Sisanya taruh di atas 7 per pembaginya 20. Nah, jadi ini adalah, taruh lagi bawahnya, 3 ditambah 27 per 20-nya itu kamu ganti dengan yang ini nak, pecahan campurannya. 1, 7 per 20. Nah, biar nggak ganggu kamu lagi, ini coret-coretannya ibu hapus lagi ya, biar nggak ganggu. Jadi rapih. Kamu mengerjakannya harus rapih juga. Nah, sekarang kita hitung. Yang bilangan bulat, 3 tambah 1 sama dengan 4, pecahannya 7 per 20. Jadi hasilnya 4, 7 per 20. Ibu ingatkan, kalau kalian mengerjakan soal, ya, tolong harus pakai caranya. Caranya seperti apa? Lihat nih nak, step di video yang terakhir ini. Ini adalah caranya yang jelas, yang lengkap. Jadi ibu mau yang seperti ini. Kalian menulisnya juga yang rapih. Nggak ada itu dicampur antara coret-coretan dan cara. Ya, nggak ada. Harus dipisah. Coret-coretan sendiri, cara sendiri, jadi pengerjaannya rapi. Karena intinya belajar matematika itu tidak hanya sekedar kalian menyerap ilmu matematikanya, tapi matematika itu juga mengajarkan kalian untuk disiplin, teratur, dan rapi. Ya, oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Bapak Ibu Guru. Semoga kalian bisa memahaminya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sehamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.